Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Fiansa Vanka, NPM 2451137 dari kelas 2 UMC. Di sini saya akan membahas artikel saya tentang penerapan hukuman judi online di Indonesia secara garis besar. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahuluan atau yang biasa kita sebut juga dengan latar belakang. Nah, judi online menjadi masalah serius di Indonesia karena dapat merusak moral masyarakat, melawan agama, dan melawan hukum. Perkembangan teknologi turut membuat perjudian dapat terjadi secara luas, cepat, dan tanpa tatap muka. Nah, tujuan makalah ini dibuat yaitu bertujuan memahami apa itu perjudian online, peraturan yang mengaturnya dan sanksinya, dan hambatan penegakan hukum. Nah, yang kedua kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini kita membahas tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur perbuatan pidana dan sanksinya. Selanjutnya itu kita akan membahas pengertian perjudian. Nah, pengertian perjudian apa sih? Nah, pengertian perjudian artinya mempertaruhkan uang pada permainan berdasarkan nasib bukan keahlian. Selanjutnya itu judi online, yaitu perjudian yang terjadi secara elektronik melalui internet. Nah, pasal-pasal apa aja sih yang terkait pada judi online ini? Nah, yaitu ada KUHP pasal 303 dan UU ITE pasal 27 ayat 2 dan pasal 49 ayat 2. Yang ketiga, yaitu kita akan masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita akan membahas secara mendalam, yaitu apa sih perjudian online ini. Nah, perjudian yang terjadi secara online menggunakan teknologi dan platform digital. Nah, peraturan dan sanksi apa sih yang bisa terjerat kalau kita judi online? Nah, pasal itu pasal 303 KUHP pidana, penjara maksimal 10 tahun dan denda sebanyak 25 juta. Dan pasal 45 ayat 2 UU ITE, pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda sebanyak 1 miliar. Nah, pemerintah juga dapat memblokir akses website dan akun perjudian. Selanjutnya itu ada hambatan penegakan hukum, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat. Yang kedua, penggunaan server luar negeri. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Dan yang keempat, yaitu penutup. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari topik artikel ini yaitu judi online merupakan tindak pidana yang melawan hukum dan merugikan masyarakat. Perangkat undang-undang memang tersedia, tapi penegakannya masih menghadapi hambatan teknologi dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, saran saya pada topik ini yaitu penguatan regulasi dan teknologi. Yang kedua, kerjasama internasional. Dan yang ketiga, penegakan hukum harus profesional dan mampu menggunakan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara garis besar dari topik artikel saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.